Menjilat tidak melulu tentang tindakan, tapi bisa jadi cara untuk bertahan. Kali ini yang akan kita coba untuk bedah adalah tentang persepsi, pandangan, atau penyematan yang sering diberikan oleh seseorang kepada orang lain tentang menjilat. Fenomenanya, hal ini sering terjadi di sekitar kita, baik dalam ruang lingkup pekerjaan, ruang lingkup pertemanan, ruang lingkup keluarga, bahkan sekitarnya. Namun, kali ini berbeda dengan beberapa pandangan yang sebelumnya telah aku sampaikan. Kali ini, aku mencoba untuk melihat dari sudut pandang lain tentang mengapa sih terkadang sering terjadi penjilat muncul, bisa jadi cara untuk bertahan. Dengan poin yang ingin aku bagikan adalah 3 poin atau 3 alasan sumber kemungkinan orang menjadi seorang penjilat atau menjilat. Ya, aku bagi menjadi 3. Yang pertama itu situasi, yang kedua karena posisi, dan yang ketiga itu karena kondisi atau psikologis. Sumber pertama itu tentang situasi, yang mana tentang keadaan yang memaksa seseorang untuk terpaksa agar setuju terhadap pendapat, baik itu atasan, baik itu teman yang dominan, baik itu sekitar yang bisa mempengaruhi. Nah, yang kedua itu tentang posisi. Posisi di mana contohnya misalkan di ruang lingkup pekerjaan paling mudahnya. Posisi atasan dan posisi bawahan. Bukan untuk hanya sekedar mencari empati atau simpati. Atasan bisa jadi itu caranya untuk dia survive, untuk bertahan. Caranya untuk memastikan bahwa semua yang dilakukan atau yang diharapkan oleh pimpinan atau atasan itu sesuai dengan prosedural. Karena bisa jadi itu sebuah tuntutan. Nah, tentunya memang di poin kedua ini sangat banyak kita dapatkan di ruang lingkup pekerjaan. Karena cara untuk bertahan. Sumber yang ketiga itu tentang kondisi atau psikologis. Bisa jadi seseorang itu tidak berani untuk jujur, tidak berani untuk mengungkapkan yang sebenarnya karena menghargai perasaan. Jadi dia terkesan menjilat. Padahal itu adalah salah satu caranya juga yang sama seperti yang sebelumnya. Untuk bertahan maka dia terkesan menjilat, mengikuti kemauan, setuju, padahal sebenarnya tidak setuju. Hanya untuk biar bisa nge-backup dirinya dan untuk mengamankan posisinya sehingga dia tidak berani jujur. Meskipun menurut aku setiap hal yang ketidakjujuran, setiap hal yang berawal dari suatu hal yang tidak jujur itu akan berujung pada kesalahan. Bisa jadi pula dengan kondisi atau psikologi seperti ini, seseorang itu tertekan sehingga seseorang mencari cara bagaimana ya caranya aku keluar dari situasi ini, kondisi ini, posisi ini. Ya, salah satunya dengan bagaimana mengoptimalkan dan meraih simpati, bahkan juga bagaimana caranya bisa menguasai kondisi seperti itu. Karena semua hal, 3 hal sumber tadi yang aku bahas adalah situasi, posisi, dan kondisi psikologis itu semuanya berkesinambungan. Karena tidak bisa dipungkiri kita semua perlu survive, apalagi dalam keadaan seperti ini. Dan yang terpenting adalah kesimpulan yang ingin aku sampaikan, apapun yang kita lakukan saat itu berupa ketidakjujuran, bersumber dari pembahasan yang sebelumnya, tidak aku benarkan dan tidak aku sepakati bahwa kita harus tidak jujur atau berbohong, terutama pada diri sendiri, meskipun tujuannya untuk mencapai simpati. Karena dengan melakukan semua hal bersungguh-sungguh dan penuh keyakinan, maka aku sangat percaya hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita lakukan dan kita harapkan. Ini juga berhubungan dengan konsep karma. Aku tidak setuju dan tidak sepakat dengan urusan karma ya. Kadang orang bilang saat kamu melakukan A, kamu akan mendapatkan A kemudian hari. Tidak seperti itu konsepnya, tapi menurut aku pribadi, pandanganku cukup berbeda. Yang aku pahami dan sepakati adalah apa yang kamu tanam hari itu, maka itu yang akan kamu tuai atau kamu petik hasilnya. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam keren, mawar merah. Peace.